Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa liyudkhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarram wal mukarramun, bersama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita, ketua daripada Wasilah Subuh Ranti Kelurahan Dukuh, itu Khidul Kiram Haji Burhanuddin Mata'allahu Kuri Hayati. Semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sama-sama kita hormati penceramah kita di pagi hari ini, itu akhirul kiram Ustaz Hidayatullah. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Dan juga sama-sama kita hormati ketua daripada Masjid Al-Barakah, itu akhirul kiram Ustaz Haji Asep beserta stafnya. Dan ada sebelah kiri saya akhirul kiram Ustaz Haji Amrori Rofi, Haji Safrinul, dan juga sebelah kanan ada Al-Quran Ustaz Haji Eri Rosidin, dan para jemaah sekalian, bapak-bapak haji, para alim ulama, para kiai, para sepuh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya pada jemaah sekalian. Maju Pak, maju Pak sini Pak, kosong. Ya, selamat datang semuanya. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan panjang umur kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam rangkaian acara kegiatan Wasilah Subuh Ranting Kelurahan Dukuh pekan pertama. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan ganjaran dan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita yang mulia, yang dimuliakan oleh yang mulia itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua ini di akhir yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Kiai. Sini Kiai depan. Para jemaah sekalian, sebelum kita masuk acara demi acara, mari sama-sama kita tawassul. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kita doakan yang pertama kedua orang tua kita yang telah meluhuri kita, semoga beliau-beliau diampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan diluaskan kuburnya dan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita doakan pewakaf masjid ini, mudah-mudahan almarhum juga diberikan tempat yang terbaik sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga teman-teman kita jemaah Wasilah Subuh yang telah beberapa hari atau beberapa waktu lalu telah meninggalkan kita semua, kita doakan juga semoga mereka termasuk diantaranya almarhum orang tua kita Haji Tihali dan Bapak Ramlan, Haji Nisan, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan beliau-beliau mendapatkan tempat yang terbaik sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampuni segala kesalahannya, dan diluaskan kuburannya, dan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita kirimkan suratul Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat untuk dapat membimbing kita. Mudah-mudahan ilmu beliau-beliau ini dapat kita pelajari dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tidak lupa kita mendoakan anak-anak kita dan keluarga kita. Semoga keluarga kita jadi sakinah mawaddah warahmah, dan anak cucu kita menjadi anak dan cucu yang soleh dan waladun soleh. Al-hadiniyah wa kulli niyatin soleh. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
acara selanjutnya untuk sambutan ketua daripada Masjid Al-Barkah yang dalam hal ini disampaikan oleh Khidal Kiram Al-Mukarram Ustaz Asep. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, wabil khusus pengurus wasilah subuh, terutama guru-guru kita yang pada pagi hari ini hadir. Tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah yang besar tidak saya sebutkan gelar, yang kecil pun begitu juga. Mudah-mudahan kita semua di pagi hari yang berbahagia ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke majelis ilmu Masjid Al-Barkah. Mudah-mudahan langkah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan asbab semakin kokohnya keimanan di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga segenap pengurus dari keseluruhan Masjid Al-Barkah, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Ketua RW, Ketua RT, insya Allah di pagi hari ini hadir bersama-sama dengan kita di Masjid Al-Barkah. Sholawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kami di dalam Masjid Al-Barkah ini sekarang kita ketempatan lagi. Kalau ibadah ini ada ibadah tahunan, ada ibadah bulanan, ada ibadah harian, ada juga ibadah yang tanpa kita bisa prediksi, ya, musiman, ibadah musiman. Dimana kalau wasilah subuh ini ibadah rutinan apa harian ya? Mingguan berarti ya? Mingguan. Tapi kalau di Al-Barkah mungkin bisa musiman. Tapi musim ini 2 kali kesempatan, baru 6 bulan, sekarang 6 bulan ya, seperti. Subhanallah, alhamdulillah ini merupakan satu keberkahan bagi kami, karena kami khususnya mohon maaf sekali lagi kepada para guru-guru jarang hadir, karena memang yang pertama kesibukan kami, dan yang kedua mungkin dari Masjid Al-Barkah ini sekarang sedikit perwakilan yang ikut di wasilah subuh. Di sisi lain juga hari Sabtu di sini tuh biasanya ada taklim juga, kajian yang dipimpin oleh almarhum Ustadz Mufti Muhammadiyah. Nah sebetulnya kalau dulu, mohon maaf Pak Ketua Ustadz Burhanuddin, kalau dulu tuh ada tabel jadwal gitu ya, jadi kita bisa tahu. Kalau yang jadwal ini kita nggak tahu 1 minggu kemarin kita baru dapat jadwal, tetapi alhamdulillah kita bisa menerima ketempatan untuk wasilah subuh ini. Nah, bertepatan dengan sudah wafat ada 1 bulan yang lalu ya, Ustaz Bambang, 1 bulan lebih ya? Ada 1 bulan kurang lebih ya, 1 bulan atau sampai 2 bulan beliau wafat. Dan untuk itu kami mohon kiranya membacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah untuk salah satu guru kami, guru kita di Masjid Al-Barkah, yaitu Ustadz Mufti Muhammadi. Kiranya insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mewafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu
khususan fil marhum Ustaz Mufti Muhammad Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan insyaallah dalam waktu dekat juga di hari Sabtu ini mungkin ada beberapa diteruskan, karena memang di Masjid Al-Barakah ini ada malam Senin taklim kajian, ada malam Kamis, ada Sabtu, ada Kamis pagi, ada Ahad pagi, cukup padat. Tapi jemaahnya biasa ya, banyak yang kosongnya. Subhanallah. Mudah-mudahan tetapi keistiqomahan kami selaku pengurus masjid, kita tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tugas kita sebagai para tokoh ataupun para pengurus, manakala Allah Subhanahu wa taala mintakan pertanggungjawaban kepada kita, kita sudah menunaikannya. Tentu Allah ini nanti di akhirat kita sama-sama tahu akan memintakan pertanggungjawaban sesuai kapasitas kita. Orang kaya dihisab hartanya, orang miskin juga dihisab hartanya. Mungkin duluan kiai kali ustadz ya, dihisab sama Allah Subhanahu wa taala ilmunya sejauh mana bermanfaat bagi lingkungan, sejauh mana kepedulian terhadap lingkungan, dan betul-betul membawa pencerahan bagi lingkungan. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya bermanfaat sehingga dapat menjadikan negeri kita negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga penduduk kita, rakyat kita khususnya yang beragama muslim tidak terombang-ambing, harus tahu tujuan arah hidup kita sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin terlalu panjang yang saya sampaikan, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat, karena memang melihat situasi di zaman ini subhanallah sangat luar biasa fitnah dunia. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk megang akidah, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ahlan wa sahlan seluruh warga, adik dan kiai, ustadz di kampung Dukuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan pahala kepada kita, dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kekurangan di dalam penyambutan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Itulah para jemaah sekalian yang telah disampaikan oleh Mukarram Ustaz Asep selaku Ketua Masjid Al-Barakah. Salah satunya yaitu wasilah subuh adalah ibadah mingguan, tetapi itu mudah-mudahan tidak mengurangi rutinitas kita, sehingga kita makin istiqomah untuk menambah kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, mari sama-sama kita masuk kepada acara berikutnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah agama. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Khairul Quran Ustaz Hidayatullah. Pada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين فأصبحوا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم إمام الأنبياء والمرسلين الإمام الكامل في الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati selaku Ketua Wasilah Subuh Ranting Kelurahan Dukuh, Bapak Haji Ustadz Burhanuddin, yang Masya Allah yang selama ini telah membimbing kita semuanya mengawal kegiatan ibadah mingguan Ustadz ya. Alhamdulillah. Kalau di Al-Barkah setahun 2 kali, alhamdulillah, ini berkah. Kita doakan beliau semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat membimbing kita terus dalam kegiatan wasilah subuh. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati selaku Ketua DKM Masjid Al-Barkah Ustaz Asep dan para asatiz yang lainnya yang hadir pada pagi hari ini, ada Kiai Haji Abdul Rasid, ada Ustaz Abroli, ada Ustaz Saban dan para asatiz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada guru-guru yang hadir pada pagi hari ini, dan tentunya para jamaah wasilah subuh baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini yang insya Allah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga atas nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah kita semuanya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, dan itu ditandai alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan doa bersama, serta dilanjutkan dengan kegiatan wasilah subuh. Kita berharap mudah-mudahan segala amal-amal ibadah yang kita kerjakan di pagi hari ini dan seterusnya nanti, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Salawat teriring salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah subuh ini mudah-mudahan menambahkan keimanan kita, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dengan sedikit demi sedikit kita sudah mulai mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar kita Muhammad. Agar kenapa tuh? Agar kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan lupa Pak, di samping kita melaksanakan yang wajib, yang sunnahnya jangan sampai ditinggalkan. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang beruntung, selamat juga, beruntung juga, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, setiap kali kita bangun dari tidur, tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang akan dihadapinya di hari-hari yang kita akan laluinya. Dalam seminggu ada 7 hari, dalam setahun ada 12 bulan. Nggak ada tuh yang tahu yang nanti kita akan hadapi di hari-hari yang kita akan lalui
Dan setiap manusia Allah ciptakan, kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sesuai dengan kadar kemampuannya. Nanti kalau diberikan sesuai dengan kadar kemampuannya, artinya sesungguhnya manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghadapi kehidupan ini, untuk menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. Karena memang ketika Allah ciptakan, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kelebihan di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Jadi kita bangga, Pak, karena manusia ini adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya yang jumlahnya yang sangat luar biasa banyak. Salah satunya yang paling mulia ciptaan Allah adalah manusia. Jadi kita berusaha bagaimana caranya agar kita ini berada pada kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mulia itu bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang memiliki jabatan. Mungkin ini di dunia kemuliaannya, tapi di yaumil akhirat kelak nanti belum tentu. Siapakah orang yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita lakukan di pagi hari ini adalah salah satu upaya agar kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia aja kita kepengen banget. Cuman kadang-kadang manusia ini dalam urusan akhirat belum ada ghirah, belum ada kemauan untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita kumpul seperti ini, kita dengarkan kalamul ulama, ucapan ulama, nasihat ulama, kemampuan itu nanti akan muncul, ghirah itu akan muncul. Bagaimana caranya kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para jamaah sekalian, ada manusia yang diuji oleh Allah berupa penyakit. Saya nggak tahu nih, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang penyakit apa yang kita akan hadapi. Itu namanya ujian yang Allah berikan. Enggak dikasih penyakit, dikasih ujian yang lain. Entah itu mungkin kekurangan harta, apalagi sekarang nyari kerjaan susah banget, ujian juga itu. Yang belum dapat jodoh, ujian juga. Atau Allah berikan ujian dari keluarga kita, mungkin dari istri, bawel banget istrinya gitu kan, susah diatur gitu kan, maka istri juga perlu ngaji itu. Atau mungkin juga bisa dari anak-anak kita yang kita didik, ya. Apalagi sekarang anak-anak ini, masya Allah, anak sekarang beda sama anak dulu. Anak sekarang baru dibilangin dong udah meloncat duluan dia gitu kan. Inilah perlunya kita mendidik anak-anak kita. Itu ujian. Dan di dalam kita mengerjakan perintah-perintah Allah pun juga demikian. Kita harus melaksanakannya dengan penuh kesabaran. Maka kita sebagai seorang mukmin dianjurkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita disuruh saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Di mana Pak adanya tempat nasihat itu? Adanya kalau kita mau meluangkan waktu, kumpul duduk bersama ulama, para kiai, para ustadz, insya Allah kita bakalan dapat nasihat banyak. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak ngaji ya susah. Ya, apalagi orang sekarang dinasihatin nggak gampang. Tapi kalau ngaji seperti ini kan insya Allah kita mau menerima nasihat. Itu kelebihannya. Nah sekarang pertanyaannya, pernahkah kita bertanya kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ujian kepada kita? Apa itu hakikat ujian? Mungkin jawabannya ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah merupakan jawaban yang selama ini mungkin kita tanyakan. Apa kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza ahabballahu 'abdan ibtalah liyasma'a tadurru'ah. Kata Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda,
idza ahabballahu 'abdan, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ibtalahu, ia memberikan ujian. Ia akan memberikan ujian. Kenapa diberikan ujian oleh Allah? Liyasma'a tadurru'ahu, supaya Allah mendengar doanya. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu hadis ini, maka insya Allah kita akan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka buruk, suudzon, apalagi suka nyalain orang. Nggak ada Pak kerjaannya suka nyalain orang. Padahal belum tentu, bisa jadi apa yang disampaikannya itu manfaat buat kita. Bisa jadi itu nasihat. Begitu juga dengan Allah. Hakikat ujian yang Allah berikan, sesungguhnya Allah kepingin kita ini ibadah kepada Allah. Allah kepingin dengar doa-doa kita. Karena biasanya manusia itu kalau sudah diberi nikmat oleh Allah, lupa dah tuh manusia. Kayak sakit, ini sehat nih, as-sehhatu tajun la yaroha illal mardah. Sehat itu mahkota. Tidak ada seorang pun yang merasakan nikmatnya sehat kecuali orang yang sakit. Kalau lagi sehat mah kita nggak merasakan tuh bagaimana nikmatnya bisa makan, bagaimana nikmatnya kita minum, gitu kan? Bagaimana kita nikmatnya ya makan buah. Tapi kalau udah sakit, coba dah. Ayo, udah masuk rumah sakit, dibawain padang, kira-kira dimakan nggak tuh? Nggak, susah lah. Ya, dikasih buah-buahan. Kira-kira kalau orang kita ingin menjenguk orang sakit, bawa makanan, bawa buah-buahan, itu yang makan siapa Pak kira-kira? Yang sakit apa yang nungguin? Yang nungguin. Maka ada hikmahnya juga tuh yang nungguin tuh ya. Berkah nungguin orang sakit itu, makanya jangan pada males. Ya, langsung nungguin sakit orang tuanya pada males. Tungguin aja di situ. Ntar orang banyak yang jenguk, ngasih buah-buahan, ngasih makanan, siapa tuh yang makan? Yang nungguin. Yang sakit mah udah kagak mau dah pokoknya. Begitu tuh manusia, kalau dikasih nikmat dia lupa. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan dengan keluh kesah, dengan penuh kesah. Wa idza massahu syarru jazua. Kalau dia dikasih sulit, baru dia mengeluh. Kita kan begitu Pak. Ini model-model orang kita, ini muka-mukanya kalau ada masalah baru kita gelar sejadah. Ini salah sebenarnya. Maka Allah menginginkan, kenapa kita diberikan ujian? Allah ingin ingatkan kembali yang tadinya lupa supaya ingat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah Pak, guru-guru kita ini ngingetinnya seminggu sekali. Alhamdulillah tuh. Setiap wasilah subuh kita diingetin, yuk kita hadir wasilah subuh. Padahal tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk ibadah kepadanya, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ujian. Jadi ujian itu ada bagusnya. Di samping untuk menguji mental kita dan juga menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau nggak ada ujian, mungkin manusia banyak lupanya. Tapi dengan sebab adanya ujian itulah, itu akan menjadi nasihat buat kita. Itu akan menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana caranya kita menjadi hamba yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka sholat inilah yang kita kerjakan dalam sehari ada 5 waktu. Setiap hari kita kerjakan sholat inilah yang akan menjadi benteng. Maka kata Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Agama itu ada pondasinya. Bangunan Masjid Al-Barkah yang begitu indah ini pasti ada pondasinya. Lah kalau nggak ada pondasi nggak bisa dia berdiri tegak. Begitu juga dengan agama yang kita jalankan Pak. Maka tegakkanlah pondasinya. Faman aqamaha, maka siapa orang yang menegakkan sholat, maka sama saja dia telah menegakkan agama.
hancurlah tatanan kehidupannya. Kita nggak bisa Pak dipindahkan dari agama. Kita nggak bisa jauh dari agama. Agama itulah yang akan menyelamatkan. Dan kita harus meyakini agama yang diridhoi Allah, yaitu adalah agama Islam. Mulai dari diri kita, dari keluarga kita, nggak bisa dijauhkan dari agama. Kalau keluarga kita pengen selamat, tanamkan dia ajaran agama. Kalau daerah kita kepengen selamat, tanamkan ajaran agama Islam. Kalau kepengen negeri yang kita cintai, negara Indonesia, maka bangunlah negara ini berdasarkan ajaran agama Islam. Karena di sini mayoritas agama Islam. Insya Allah bakalan selamat tuh. Maka selamatkanlah diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, negeri kita dengan kita mendirikan ibadah sholat. Maka wasilah subuh ini sebagai pengingat supaya kita mengerjakan sholat 5 waktu dan dikerjakannya secara berjamaah. Kenapa harus berjamaah? Karena dengan jamaah itulah nanti akan muncul kesemangatan kita, muncul ghirah kita. Ya. Ini hebatnya Islam ini kalau sudah berjamaah Pak. Kalau dia nggak jamaah kalah Islam. Maka sholat ini sebagai hubungan kita kepada Allah. As-sholat as-silah. Berarti orang yang masih mengerjakan sholat berarti dia masih baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita berjumpa kepada Allah di dalam sholat Pak. Untuk apa? Di dalam sholat kita memohon kepada Allah melalui doa-doa kita agar kehidupan kita diberikan perlindungan oleh Allah. Tuh sholat tuh. As-sholatu ad-du'a. Sholat itu maknanya doa. Selama ini mungkin orang-orang Islam, anak-anak kita menganggap sholat itu hanya sekedar kewajiban, yang dimana kalau sudah dikerjakan selesailah urusan saya. Padahal tidak. Sholat itu kebutuhan kita. Sholat itu tempat permohonan doa-doa kita kepada Allah. Minta doa agar diberikan apa tuh? Perlindungan, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu mengerjakan salat. La nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka. Justru kami yang memberikan rezeki kepadamu. Maka melalui salat inilah kita sudah tahu kita akan menghadapi kehidupan yang begitu banyak ujian, tantangan, rintangan. Sholat, jangan sampai nggak sholat. Wala akibatul littaqwa. Akibat kebaikan itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita sholat, kalau kita mau ikuti guru-guru kita nih, sholat secara berjamaah, habis sholat jamaah jangan Allah melantas jalan, jangan. Kalau sini zikir Pak Ustaz ya, alhamdulillah. Apalagi tadi itu saya sholat subuh, masya Allah, imamnya bacaannya fasih, enak dengarnya gitu kan, doa-doanya juga enak. Itu bisa menenangkan hati kita Pak. Ya, ketika kita menghadapi kompleks permasalahan yang begitu sangat luar biasa, banyak ini kita punya masalah masing-masing. Ada yang utangnya belum lunas sampai gini hari, punya agak kusem-kusem mukanya punya utang berarti gitu kan. Ada yang masih dimarahin sama bininya gitu. Ada yang anaknya minta beliin motor, banyak sekali. Salat ini jadikan tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah itu sebagai kebutuhan. Maka dalam hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Idza ahsana ar-rajulu as-salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha qalat as-salah hafizakallah kama hafiztani." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memperbagus ibadah sholatnya, jadi sholat ini dia benar dikerjakan. Makanya kudu pada ngaji begitu. Ngaji itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan. Banyak Pak orang yang nggak tahu niat mandi hadas dosa, banyak itu. Sunnah-sunnahnya, rukun-rukunnya kudu diperhatikan syaratnya supaya sempurna ibadah kita, supaya sampai ibadah kita kepada
sempurna sujudnya, sholat itu nanti akan berkata apa? Hafizakallah, semoga Allah menjagamu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Kita bisa menghadapi Pak ujian, tantangan, rintangan, cobaan di dalam hidup. Itu namanya Allah jaga. Kama hafiztani, sebagaimana engkau menjagaku. Karena kamu sudah menjaga perintahku, karena kamu sudah mau melaksanakan perintah Allah, Allah yang akan menjadi penjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa idza asaa as-shalah falam yutimma ruku'aha wa sujudaha dai'akallah kama dai'atani. Kata Nabi besar kita Muhammad SAW, siapa orang yang sholatnya rusak, enggak sempurna rukunya, enggak sempurna sujudnya, semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Maka mungkin bisa jadi kalau kita merasakan di dalam hidup kita gundah gulana, banyak masalah yang gak selesai-selesai, bertubi-tubi yang datang tiada hentinya, mungkin itu disebabkan karena kita selalu menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau udah hayya 'alas shalah, Allah manggil kita itu, ya, ayo kembali kepadaku, sholat, sholat. Suruh mohon apa aja, minta doa apa aja, nanti Allah kabulkan. Jadi sholat 5 waktu ini bagaikan sungai. Setiap kotoran-kotoran yang berada di dalam diri kita, kalau kita mau nyelam tuh di sungai, kita bersihin, kira-kira kotorannya hilang atau tidak, Pak? Hilang. Makanya kalau kita kepengen dapat bimbingan Allah, kepengen dapat hidayah dari Allah, benerin hidup kita. Di mana Pak cara benerinnya? Datang sama ulama, datang sama guru-guru kita. Disitulah kita akan dapat nasihat. Dibenerin nanti hidup kita, mulai dari kita tidur sampai bangun tidur, sampai tidur kembali dirapikan, bahkan sampai urusan cebok dibenerin semuanya. Dan gimana kita dapat bimbingan Allah? Gimana Allah mau mendekati diri kita kalau cara hidup kita aja masih banyak yang salah? Banyak sunnah-sunnah Nabi yang mesti kita harus ikuti, Pak. Makanya Nabi itu menjadi apa? Suri tauladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah supaya kita dapat mengikutinya, walaupun kayaknya mustahil kita bisa mengikuti Nabi. Tapi setidaknya Pak, usaha kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini usaha kita, kita sedang kepingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini usaha kita. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tahrim, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, qu anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu. Kita ini pemimpin, Pak, pemimpin minimal diri kita sendiri, memimpin keluarga kita. Wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Begitu juga para pemimpin-pemimpin kita, mereka diberikan amanat oleh Allah, mulai dari tingkatan yang kecil sampai tingkatan yang tertinggi, mereka nanti akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat itu bagaimana pemimpinnya? Kalau pemimpinnya dia beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah rakyatnya semuanya akan menjadi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bukankah kita menjanjikan agar negeri kita ini terselesaikan dari seluruh masalah, walaupun masalah itu tidak bakal selesai, minimal bisa diminimalisir lah, diselesaikan sedikit demi sedikit. Syaratnya cuma satu, Pak. Kalau kepengen negeri ini menjadi negeri yang barokah, negeri yang makmur, negeri yang adil, kenikmatan yang Allah berikan yang sangat luar biasa kepada Indonesia, luar biasa kekayaan Indonesia. Tetapi kekayaan yang diberikan Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah belum dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu, apalagi dirasakan oleh para koruptor yang masih merajalela di Indonesia. Kenapa tuh seperti itu? Karena pemimpinnya rusak, dia nggak mau dekat sama ulama, dia tidak mau mengaji sama ulama, dan persyaratan untuk memilih pemimpin ini mestinya dirubah. Kita kalau mau jadi guru aja persyaratannya panjang banget, mesti S1, mesti ini. Ya mau lomba ini persyaratannya banyak.
Giliran jadi presiden. Persyaratannya kalau bisa dikurangi, la ilaha illallah. Kan kita udah tahu di sini negara mayoritas Islam. Mestinya pemimpin itu adalah pemimpin sesuai dengan kriteria umat Islam. Satu, seorang pemimpin itu mesti alim, mengerti ajaran agama Islam, syariat ajaran agama Islam. Dua, pemimpin itu mesti orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita tambahin lagi tuh Pak, pemimpin bisa baca Quran. Itu kan cakep tuh, presiden jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Cakep kalau kayak begitu. Nah kalau bacaannya belentang-belentok, ngalor ngidul gitu kan, nggak jelas tajwidnya, makhrajnya. Ini tugas pada kita semuanya. Kata Allah apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Jika seandainya penduduk suatu negeri dia beriman dan bertakwa kepada Allah, kami anugerahkan negeri mereka dengan penuh keberkahan dari langit dan bumi. Cuman kekayaan kita belum digunakan dengan semaksimal mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah cara kita menjaga diri kita. Maka caranya adalah kita jaga sholat 5 waktu. Insya Allah kalau kita jaga sholat 5 waktu, Allah jaga kita semuanya. Sebagaimana engkau menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai jam berapa Ustaz? Para jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa minggu yang lalu kita semuanya bergembira karena merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah talahnya umat Islam itu, ya kan? Dalam urusan duniawi, masya Allah semangatnya luar biasa. Itu di depan pondok kita, masya Allah. Apa aja ada itu, yang dangdutan ada, boleh saja. Bahkan kita punya orang tua ngikut juga tuh, Sadburhanuddin ngikut. Cuman Pak, kita ini kalau bisa seimbang, dunianya seimbang, akhiratnya juga seimbang. Kalau 17 Agustus ramai tuh pada datang, apalagi kalau ada dangdut dah. Tapi kata Ustaz Asep tuh kira pengajian, masya Allah, alhamdulillah, ya banyak Ustaz ya. yang ngaji orang goib semuanya gitu kan. Nah inilah kekurangan kita. Padahal mestinya kalau kita memperingati 17 Agustus, kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita, sejarah yang sesungguhnya. Siapa yang memerdekakan negara ini? Para ulama, para kiai, para ustaz. Itu yang mesti kita ingatkan. Dan yang benar kalau bersyukur kemerdekaan itu adalah dengan kita berzikir kepada Allah, doa bersama untuk negeri yang kita cintai ini, dan kita kirimkan Fatihah untuk para ulama-ulama, para kiai, para pahlawan, karena mereka lah orang-orang yang berjuang dengan tetesan air mata, dengan darahnya, dengan pengorbanannya. Bahkan banyak orang yang sampai kehilangan nyawa. Ketika mereka berjuang, mereka tidak pernah berpikir bakalan istrinya bakalan jadi janda, anaknya bakalan jadi anak yatim. Semuanya demi bangsa Indonesia ini. Akhirnya negeri ini bisa kita rasakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita rasakan ini belum secara meluas, baru secara legalitasnya. Ini menjadi PR buat kita semuanya, bagaimana caranya Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seharusnya itu yang kita lakukan. Tapi lagi-lagi Pak, makanya anak-anak kita ini tadi tuh kata Al-Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini maksudnya artinya adalah didiklah, ajarkanlah anak-anakmu kebaikan dan ajarkan kepada anak-anakmu pendidikan agama. Kira-kira kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pendidikan agama itu adanya di mana Pak? Adanya di majelis ilmu. Yuk kita ajak anak kita. Yuk kita gimana caranya kita meriahkan acara kegiatan-kegiatan ta'lim yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dengan seperti itu maka insya Allah anak kita akan memiliki fondasi agama yang kuat. Saya pikir itu saja yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan perlindungan, diberikan kekuatan, diberikan keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Dan kita doakan untuk negeri
negeri yang kita cintai ini. Semoga negeri kita menjadi negeri yang selalu senantiasa diberkahi Allah, dirahmati Allah, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi akan ada pemilihan pemimpin. Semoga kita diberikan pemimpin oleh Allah, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang dapat membawa rakyatnya sehingga negara kita ini menjadi negara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Itulah para jemaah sekalian, apa yang telah disampaikan oleh guru kita, penceramah kita. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, kita perbanyak menghadiri, duduk di majelis ilmu. Itu ajakan kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, agar kita ibadah kita mudah-mudahan mendekati sempurna. Talabul ini fardhatun ala kulli muslim. Kalau tidak demikian, kata Allah, akan tolak apabila seseorang hambaku beribadah tanpa dengan ilmu. Innamal a'malu mardudatul la tuqbal. Para jemaah sekalian, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada penceramah kita yang begitu lugas menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan terjadikan ilmu untuk menambah kehasanan ilmu kita. Para jemaah sekalian, mari sama-sama kita masuki cara berikutnya, yaitu sambutan ketua daripada wasilah subuh. Itu akan disampaikan oleh Khidmat Kiram Ustaz Haji Burhanuddin. Namun sebelumnya saya selaku pembicara sekaligus mohon undur diri dan juga ditutup dengan doa oleh beliau. Demikian, saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilangan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah wasilah subuh rahimakumullah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada kesempatan subuh hari ini, alhamdulillah kita dapat hadir berkumpul bersama di Masjid Jami' Al-Barakah. Mudah-mudahan hati kita, kumpul kita di penyebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan penyebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak pernah lupa kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada yang mulia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya, keluarga serta para pengikut-pengikutnya. Alhamdulillah kita mendengarkan ceramah kita, ditekankan kita untuk banyak hadir dan pengajian. Saya kira kita nantinya akan mendapatkan ilmu. Kalau tadi dikatakan kita, kalau mungkin di antara kita masih ada orang yang mandi junubnya aja masih belum bisa. Kalau mandi junub belum bisa, wudunya nggak sempurna. Kalau wudunya nggak sempurna, sholatnya apalagi lebih nggak sempurna lagi. Makanya dikatakan fakulul man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah kita itu tidak terima alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia wudhu kita tidak sempurna, sholat kita tidak sempurna, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para ulama kita, kata Nabi Musa, pernah terjadi bahwa ada seorang
pelacur datang ke Nabi Musa mengaku bahwa dia dosanya sangat besar sekali, seluas bumi dan setinggi langit. Nabi Musa kaget, apa yang dikerjakan? Memangnya apa dosamu? Si pelacur ini ngaku, saya kerjanya melacur, kemudian saya hamil, saya melahirkan, setelah melahirkan anaknya dibunuh, akhirnya diusir sama Nabi Musa. Silakan kau tinggal ke tempat bunyi, karena biasanya kalau ada orang-orang yang murka seperti itu, Allah marah. Kalau Allah marah, Allah kasih murka, yang benar yang nggak benar semuanya kena. Diusir sama Nabi Musa di perempuan. Ketika dia diusir, Nabi Musa didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Musa, kenapa kau usir wanita itu? Karena dia pekerjaan begini. Akhirnya kata malaikat Jibril, masih banyak Nabi Allah Musa orang yang berbuat dosa, bahkan yang besar dosanya. Apa malaikat Jibril? Yaitu orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang yang meninggalkan sholat dosanya sangat besar sekali. Nah, mudah-mudahan kita semua terpelihara supaya kita lebih giat lagi, lebih getol lagi beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami beritahukan bahwa kegiatan Sabtu wasilah subuh yang akan datang di Kelurahan Dukuh. Jadi kelurahan saya sudah bicara sama kelurahan, 2 orang berkokok dengan Pak Arif, asal jam tanggal 6, 7, 8 nggak boleh. Tapi alhamdulillah dia bertepatan tanggal 16. Jadi insya Allah sempat dan sampai saat ini tidak ada kompilasi lagi dari media. Saya sudah dikabarkan tanggal 16 kegiatan wasilah subuh di kelurahan. Kemudian infak yang terkumpul pagi hari ini alhamdulillah sebesar Rp650.000. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairan. Mari sama-sama kita tutup ta'lim kita ini dengan membaca kitab suratul Fatihah dan dengan doa. Harapan doa kita mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita, dipanjangkan umur kita dalam sehat walafiat, dalam iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya kana abudu wa ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina وافقنا يا كريم وافقنا يا كريم وافقنا يا كريم برحمتك الواسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن شر أبدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان